Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah ini saya rekam ya. Kuliah ini saya rekam supaya bukti nanti di saat, dan sebentar saya unggah di YouTube ya. Sebagai bukti nanti saya dalam hal melaksanakan perkuliahan di STMIK Akbar ya. Jangan sampai di sini kita hanya sekedar asal Zoom padahal tidak ada materi yang disampaikan ya. Nah, jadi materi pada pertemuan ketiga ini adalah identitas nasional ya. Identitas nasional. Jadi untuk memulai saya mute semua suaranya ya. Tapi bagi yang tidak aktif videonya tolong dikasih aktif ya. Nah, materi malam ini soal identitas nasional ya. Jadi saya sampaikan bahwa video ini saya rekam sebagai bukti bahwa melaksanakan perkuliahan via Zoom. Materinya tidak banyak, hanya 12 slide. Nah, yang pertama adalah saya akan mengantar kalian apa sebetulnya pengertian dari identitas, kemudian nasional dan identitas nasional ya. Ini ada yang baru masuk nih. Yang pertama adalah identitas. Itu adalah ciri-ciri sifat yang khas yang melekat pada satu hal. Sehingga menunjukkan suatu keunikannya serta membedakannya dengan hal-hal lain. Contoh di kartu identitas, contoh KTP. KTP itu ada yang kembar. Ada yang kembar, tapi yang berbeda adalah jenis kelaminnya sama, terus tanggal lahirnya sama, walaupun berbeda menit, berbeda detik ya, berbeda menit ya katakanlah, tapi kemudian di KTP itu tetap sama ya. Yang berbeda adalah nomor induk KTP, nomor induk kependudukan, itu yang berbeda di situ. Jadi yang lebih konkret adalah identitas itu adalah contoh di KTP itu mempunyai ciri khas yang berbeda. Kalau foto kan ada foto juga di KTP. Kalau foto, kalau kembar ya sama, fotonya hampir sama itu, bahkan susah dibedakan ya. Nah, yang membedakan adalah nomor induk kependudukan. Jadi mempunyai ciri khas yang berbeda. Sama juga dengan manusia, mempunyai ciri khas yang berbeda. Kita punya identitas yang berbeda, sama tadi kayak kembar. Apa yang berbeda? Ada bentuk tubuh yang mungkin yang berbeda dari kembar itu tadi. Mungkin yang satu ada apa sini ya, apa namanya, tai lalat di sini kan, atau apa namanya. Kemudian kalau dalam hal pemahaman saya, setiap orang itu juga punya perbedaan. Contoh dalam hal bentuk muka, apalagi namanya, bahu badan ya, itu juga berbeda. Kemudian sidik jari, ini sidik jari setiap orang itu berbeda itu. Nah, mungkin yang sini ada mungkin yang polisi pasti paham itu, sidik jari setiap orang itu berbeda. Kemudian apalagi itu ya. Nah kemudian nasional ini berarti ya memiliki arti bangsa, menunjukkan kesatuan komunitas sosiokultural tertentu yang memiliki semangat dan tujuan. Nah kita mempunyai tujuan. Tujuan kita adalah yang kemarin adalah di mana alinea keempat Undang-Undang 45 ya. Itu tujuan kita. Dan kita mempunyai suatu ideologi. Ideologi kita adalah Pancasila ya. Nah, identitas nasional adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khas suatu bangsa. Jadi ciri-ciri khas suatu bangsa. Apa yang membedakan kita dengan negara lain? Kita punya lagu yang berbeda, lagu kebangsaan yang berbeda. Kita mempunyai ideologi. Ideologi kita adalah Pancasila. Bahkan kalau kita mau rilis, kalau komunis itu banyak negara yang menggunakan ideologi itu. Kalau Pancasila ya hanya satu-satunya Indonesia yang menggunakan ideologi Pancasila. Jadi kita punya identitas yang berbeda dengan yang mempunyai ciri khas yang berbeda dengan negara lain. Apa yang lainnya? Yang lainnya kita juga adalah mempunyai suatu hari kemerdekaan yang beda juga. Kita punya hari proklamasi, hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 45. Kemudian suku bangsa juga kita mempunyai ciri khas yang berbeda. Walaupun ada yang sama di Melayu, tapi kita punya ya, adat Bugis Makassar itu tidak ada di negara lain. Kita punya ciri khas yang unik dengan negara lain ya. Identitas bangsa kita, identitas nasional kita berbeda ya. Nah kemudian faktor-faktor yang mendukung lahirnya identitas nasional, yaitu faktor pertama adalah faktor primer. Ini mencakup tentang identitas dan teritorial, bahasa, agama, dan yang sejenisnya. Ini bahasa kita adalah bahasa Indonesia.
Apakah sama dengan bahasa Melayu? Hampir sama. Tapi bahkan ada hal-hal lain. Contoh kalau kita rumah apa ya? Rumah bersalin apa? Rumah ibu dan anak rumah bersalin. Kalau Malaysia itu kalau nggak salah rumah korban lelaki itu ya. Nah, itu. Jadi mempunyai penamaan yang berbeda, sama hampir mirip tapi ya dalam hal pemahaman itu agak lain. Kemudian agama, kita hanya mengakui 6 agama Indonesia ya. Nah, teritorial kita juga, kita punya teritorial kalau lihat dalam peta itu negara kita termasuk teritorialnya cukup unik karena kalau dibanding contoh dengan Australia. Australia punya satu pulau besar. Sedangkan kita kan berpisah-pisah dari Kalimantan, Sumatera, Jawa itu kan punya. Kemudian menyatu dalam satu teritorial Indonesia. Itu kan punya hal keunikan dan cukup indah memang kalau di atas dilihat dari atas dari udara teritorial kita cukup cukup luar biasa kelihatannya ya karena terpisah-pisah itu ya. Nah kemudian ya ini serta bahasa daerah kita juga mempunyai bahasa daerah yang cukup beragam bahkan jangan di Sulawesi Selatan saya sendiri mempunyai bahasa daerah yang antara orang Bugis, orang Makassar tidak akan ketemu kalau keduanya kemudian tidak paham bahasa Bugis, tidak paham bahasa Makassar, pasti tidak akan ketemu kalau mereka berbicara ya. Nah, ini juga ya. Bukan satu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Jadi memang faktor yang mendorong, faktor pertama adalah faktor primernya itu. Dan yang faktor kedua yang mendorong adalah meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi. Ini contoh kita punya pembangunan dalam kehidupan bernegara dalam hal ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ya artinya Indonesia ini adalah negara yang cukup lambat dalam perkembangan teknologi dalam hal pengetahuan. Contoh dulu orang-orang Malaysia datang belajar ke Indonesia. Sekarang malahan terbalik itu. Malahan kita yang datang belajar ke Malaysia. Dulu Jepang setelah dibom dari Hiroshima, setelah dibom Hiroshima dan Nagasaki ya, dan mereka bangkit dan mencari para ilmuwan-ilmuwan untuk berkembang. Dan kemudian negara lain juga, Jerman juga salah satu juga termasuk berkembang ilmu pengetahuan. Dan artinya bahwa walaupun kita cukup lambat, tapi kita terus berinovasi. Nah, banyak juga sudah hasil temuan-temuan anak bangsa kita yang memang mempunyai kita sebuah negara yang memang mempunyai suatu ciri khas dalam hal pengembangan dalam ilmu pengetahuan. Nah, kemudian faktor ketiga adalah faktor penarik. Ini kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi tumbuhnya. Ini bahasa persatuan. Ini contoh ya begini. Alangkah kemudian kalau kita bayangkan seandainya tidak ada bahasa pemersatu antara orang Jawa, bahasa Bugis, bahasa Sunda, bahasa antara Jawa dengan Sunda itu kan berbeda. Antara kemudian bahasa Bali ya, bahasa Bali. Kalau itu kemudian tidak ada bahasa pemersatu, bahasa Indonesia, ini akan susah ini. Nah, kita adalah bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Kalau di Thailand kalau tidak salah bahasa Tagalog ya. Di Malaysia bahasa Melayu ya. Nah, kita punya ciri khas yaitu dalam segi bahasa adalah sebagai pemersatu. Karena tadi saya sudah sampaikan, seandainya tidak punya bahasa pemersatu, ini akan susah bagi orang Indonesia untuk berdialog itu ya. Nah, makanya dalam hal faktor ketiga tadi itu adalah ini sangat penting dalam hal memaknai suatu ciri khas suatu bangsa ya. Kemudian ya faktor keempat ini adalah reaktif. Ini meliputi penindasan, dominasi dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat bangsa yang hampir ini memang kita punya kesejarahan panjang sebelum kita resmi menjadi negara. Kita pernah dijajah oleh bangsa Jepang, oleh bangsa Belanda. Yang memang di situ ternyata mempunyai suatu pendorong bahwa kita adalah negara yang memang punya histori yang cukup kelam sebenarnya ya. Cukup kelam kalau kita baca di sejarah bahwa banyaknya dulu dalam sistem
kerja paksa ya, kerja paksa yang diterapkan bagi penduduk warga pribumi saat itu, yang kemudian menentang pemerintahan kolonial atau Jepang saat itu. Dan itu memang suatu hal yang tidak terlepas dalam hal bagaimana memaknai suatu identitas nasional. Makanya memang saya sampaikan bahwa ini tidak bisa lepas dari dalam hal memaknai identitas nasional, sebuah kesejarahan, sebuah kisah masa lalu kita yang cukup kelam ini ya. Nah, ini. Kemudian apa itu suku bangsa? Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus bersifat kriptif, ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa, sekitar 300 dialek suku bangsa ini. Jadi memang ini sebuah juga penanda identitas kita, bahwa kita punya suku bangsa yang cukup banyak ya. Dan bahkan kalau di daerah perkampungan, di desa-desa cukup kental itu. Bahkan ada daerah yang hampir sulit ditemukan orang berbahasa Indonesia. Semua kemudian sekarang ternyata saya coba cek anak saya SD, di pelajaran muatan lokal ada namanya bahasa daerah. Nah, ini ternyata ya. Karena saya pendatang di Makassar, anak saya memaknai bahasa daerah Makassar itu agak kesulitan bagi dia ya, karena memang ada tambahan pelajaran itu muatan lokal itu ya. Nah, ini memang sekarang saya lihat dengan kurikulum yang sekarang ini, ternyata bahasa daerah itu dikembangkan kembali dalam kurikulum contoh di sekolah dasar tadi itu, anak kelas 1 malah ya. Kemudian agama ini adalah sebuah agama yang awalnya 5, kemudian di zaman Gus Dur ini adalah ditambahkan dengan agama Konghucu ini ya. Ini di zaman Gus Dur kita awalnya 5 dan diakui menjadi 6 agama ya, menjadi 6 agama di Indonesia. Artinya bahwa warga negara Indonesia semua adalah orang yang beragama diakui 6 agama yang ada. Adapun ada di daerah mana itu ya, kemudian ternyata bahwa dengan adanya ditambahkan dengan kepercayaan ya. Nah, ini kemudian di zaman Gus Dur inilah mulai awalnya tentang hak itu kemudian coba didorong oleh Gus Dur saat itu. Ini luar biasa. Makanya beliau dijuluki sebagai Bapak toleransi ya namanya, Gus Dur saat itu, karena mampu kemudian menciptakan mendorong sebuah kehidupan berbangsa yang memang dalam hal hak privat orang, dalam hal meyakini sebuah kepercayaannya sebuah agama dan kepercayaannya, dan lahirnya dan ditambahkan juga agama Konghucu. Dulu saya pernah dapat ada satu orang Cina ya, sebenarnya agama aslinya adalah Konghucu. Kemudian pada saat itu orang Cina mau diambil keterangannya di DPR, kan di DPR itu ada dalam hal penyumpahan ya. Karena di KTP-nya adalah agama Kristen ya, karena saat itu belum diakui agama Konghucu, di KTP-nya agama Kristen ya. Kemudian saya sampaikan ke orang Cina itu, saya bilang, kok jangan mau disumpah agama Kristen, kok kan dalam hal beragama adalah Konghucu, ya seharusnya dihadirkan bahwa rohaniawan dari Konghucu, karena tidak bisa itu. Ini soal hak, ini soal hak saya bilang. Tidak bisa kemudian kita dipaksakan dengan agama orang lain sementara kita menganut itu kan. Nah, makanya saat itu kemudian dia tidak jadi disumpah, karena memang saya masukkan ke dia, jangan mau disumpah karena itu bukan agama, karena ini hanya persoalan administrasi yang saat itu tidak mengakui agama Konghucu itu. Makanya saat itu kemudian dia tidak jadi disumpah di DPR, karena memang itu adalah hak sebetulnya, hak setiap orang ya. Hak-hak yang melekat, ini menyangkut kepercayaan ya, menyangkut agama dan kepercayaan. Kemudian kebudayaan. Inilah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukung untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi. Ini sebetulnya lingkungan budaya kita. Kita adalah lingkungan budaya budaya kita adalah yang gotong royong, yang karena kekeluargaan kita cukup tinggi ya. Kita adalah suku bangsa yang memang kalau memang dalam kehidupan, contoh ini masih kita dapatkan di perkampungan, budaya gotong royong kekeluargaan itu cukup kental di sana ya.
Contoh kalau apa? Kalau dalam hal ada apa ya acara-acara di perkampungan, contoh ada orang meninggal, contoh dalam itu luar biasa itu. Kalau di perkotaan sudah susah kita jumpai, bukan susah, bahkan kadang-kala dalam bertetangga saja itu nggak tahu siapa di sebelahnya karena dipisahkan dengan tembok yang cukup tinggi. Kalau di kampung, di perkampungan kan hanya dibatasi dengan pagar-pagar itu. Nah, sebetulnya ini adalah sebuah yang tentang model-model pengetahuan yang secara kolektif. Karena apa? Karena dalam hal memahami kebudayaan kita di Indonesia ini, dalam hal pengetahuan, dalam hal ini adalah sebuah sebuah pemanaan dari kehidupan masyarakat kita yang memang bagaimana hidup berinteraksi dengan satu sama lainnya, yaitu yang di situ adalah terciptanya suatu lingkungan yang memang betul-betul tercermin sikap kekeluargaan dan kegotong royongan memang ya. Nah ini memang tidak terlepas dari eh, dalam hal pengamalan Pancasila itu sendiri ya. Nah kemudian bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Ini dipahami sebagai perlambang yang secara arbiter identik dengan unsur-unsur ucapan manusia. Jadi memang eh, apa ya? Jadi memang ini adalah sebuah saya perlambangnya adalah saya, kamu adalah ya itu ya. Jadi memang sebuah penyebutan sesuatu yang diucapkan manusia. Ya, saya kalau orang Indonesia memahami itulah saya, tapi kalau dalam bahasa Inggris saya adalah I kan. Nah, jadi memang punya makna bahasa pengucapan setiap pengucapan itu memberikan makna perlambang tentang sesuatu itu dalam bahasa ya. Nah kemudian internasional ini sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin berkembang dari tahun ke tahun, maka Indonesia pun dapat terpengaruh oleh perkembangan tersebut. Nah ini sebenarnya ya, era globalisasi dapat berpengaruh terhadap internasional. Contoh apa sih sebetulnya yang kemudian tampak di permukaan tentang identitas nasional dengan pengaruh globalisasi? Contoh gini, contoh hadirnya sekarang media sosial ya, hadirnya sekarang media sosial. Kalau kita perhatikan bahwa yang dulunya adalah kita bahasa yang dulunya kita adalah dikenal dengan bangsa yang ramah tamah, kemudian sekarang malahan ramah dengan keadaan dan kemudian tanpa kemudian menghargai posisi setiap orang. Sekarang malahan di media sosial orang dengan enaknya kemudian contoh membuli, contoh kemudian membuli dan menyampaikan sesuatu yang kemudian ternyata itu membuat suatu gerak atau hoax segala macam ya. Nah ini sebetulnya pengaruh-pengaruh ini. Padahal sebetulnya media sosial itu kan dalam hal globalisasi media sosial ini. Contoh padahal media sosial itu adalah sebuah sarana untuk kemudian bagaimana mempererat. Malahan dengan media sosial ternyata menjadikan sebuah masalah baru ternyata. Nah saya sudah 3 kali diambil sebagai ahli dalam tindak pidana ITE dan ternyata bahwa itu adalah sebuah efek media sosial karena pada tiga perkara yang kemudian saya diambil keterangan sebagai ahli bahwa itu ternyata kontennya adalah tentang penyerangan, pencemaran nama baik intinya gitu. Nah, saya kira bahwa padahal kita bukan sebuah bangsa yang seperti itu. Kita adalah sebuah bangsa yang memang terkenal dengan bagaimana memahami dalam kekeluargaan itu. Tapi dengan hadirnya itu ternyata mampu merubah perilaku kita. Bahkan kalau saya sampaikan bahwa dalam riset saya sampaikan bahwa ternyata sebetulnya perkembangan globalisasi itu bisa dalam hal dua sisi. Yang pertama dalam sisi positif. Sisi positif ternyata membantu dalam hal aktivitas manusia, contoh pekerjaan ya. Nah, sekarang juga ini sebetulnya dampak globalisasi sebetulnya kita dalam hal perkuliahan ini adalah satu dampak positifnya sebetulnya. Nah, dampak negatif tadi terjadinya sebuah kejahatan-kejahatan dalam lingkup media sosial. Nah, itu ya. Nah, kemudian saya sudah terpengaruh oleh globalisasi. Secara otomatis suku, kemudian bangsa dan agama menjadi unsur ini sebetulnya adanya hate speak sebetulnya ya. Contoh dalam hate speak. Nah, ini ya bahwa penistaan agama segala macam ya.
juga itu terpengaruh, sehingga pengaruhnya sangat besar terhadap satu bangsa. Ini memang luar biasa memang. Kan kemarin sempat dengan wacana ini yang paling kencang itu soal agama ya, soal agama. Padahal dalam ajaran setiap agama adalah bagaimana kepatuhan terhadap para pemeluk agama itu dalam hal kalau dalam Islam sendiri adalah ya bagimu agamamu dan bagiku agamaku dan bagimu agamamu kan sebetulnya. Namun hari ini di media sosial bisa kita temukan pemeluk agama ini, kemudian bahkan itu disampaikan dengan antara pemeluk agama itu saling kemudian menyerang. Padahal itu sebetulnya tidak ada dalam ajaran setiap agama. Ya contoh dalam Islam sendiri menyatakan itu, silakan dengan agamamu, agama saya begini. Tidak ya, kan ini kan soal beragama adalah soal hak seseorang meyakini bahwa itu ada agamanya lah, agama yang benar. Nah, ternyata dampak globalisasi itu adalah salah satu berpengaruh juga dalam aspek kehidupan beragama. Nah, ini memang saya kira cukup menjadi perhatian bahwa ternyata dengan perkembangan sekarang ini, itu pun agama pun cukup itu. Kemudian dalam hal suku, ini suku juga, tapi ini kecil kejadiannya di perkembangan globalisasi. Yang paling rentan itu adalah soal agama ya, dan itu banyak pemberitaan yang kita jumpai atau banyak fakta-fakta kejadian yang kita jumpai dalam hal di media sosial atau dalam salah satu contoh perkembangan globalisasi itu adalah media sosial. Kemudian era globalisasi dapat berpengaruh terhadap nilai budaya bangsa Indonesia. Era tersebut mau tidak mau, suka tidak suka datang dan menggeser nilai-nilai yang telah ada. Artinya begini, dampak perkembangan globalisasi itu tidak ada sebuah negara yang kemudian mampu menolak. Semua negara suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, ya kehadiran globalisasi ini welcome. Nah, welcome-nya bagaimana kemudian menyikapinya? Apakah kita mempunyai sebuah kita mempunyai sebuah sistem security yang bagus, kita mempunyai sistem perangkat yang bagus dalam hal menangani dampak negatif terhadap itu, sehingganya kemudian tidak kemudian sehingganya tidak mempengaruhi terhadap citra identitas nasional kita. Bahkan kalau dalam beberapa diskusi-diskusi yang pernah yang ada di media televisi tentang adanya perkembangan media ini, bahkan ini cukup luar biasa ya. Kalau yang patah lagi adalah dalam hal penyelenggaraan pemilu, baik itu pemilu kada. Wah, itu luar biasa itu. Dan itu sungguh disayangkan karena memang terkesan kita sudah menjadi negara yang negara yang memang setiap orang saling menyerang kepentingan itunya. Bahkan sudah cukup fatal dalam hal bagaimana dalam penyerangan itu. Nah, kemudian nilai tersebut ada yang bersifat positif, ada pula yang negatif. Ini merupakan ancaman dan tantangan. Memang luar biasa memang. Saya riset kemarin 2017 pun saya dapatkan data-data cukup luar biasa. Bahkan sebetulnya yang menjadi hasil temuan saya adalah dalam hal bagaimana menyikapi terhadap dampak negatif itu ternyata kita belum siap total karena memang tidak didukung dengan perangkat sistem security kita yang baik ya. Kemudian ditambah dengan perundang-undangan kita yang memang hasil rekomendasi riset saya kemarin itu adalah ini perlu kemudian karena perundang-undang kita di Indonesia itu tentang globalisasi itu atau dalam ini undang-undang ITE itu adalah undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, kemudian dirubah dengan undang-undang nomor 19 2016 tentang perubahan nomor 11 tahun 2008. Itu memang kalau menurut saya memang masih banyak kelemahan yang memang harus kemudian membutuhkan bagaimana perubahan-perubahan ke depan sehingga mampu menjawab tentang ancaman-ancaman tentang efek negatif terhadap perkembangan teknologi ini ya. Nah, sehingganya di era globalisasi pergaulan antar bangsa semakin ketat, batas antar negara hampir tidak ada artinya. Jadi kalau kita perhatikan sekarang ya, kan sekarang di YouTube, di Facebook, di Instagram, di Twitter ya,
Bahkan yang sering kadangkala kita sama Malaysia ini saling sindir menyindir di media sosial, apalagi kalau perhelatan sepak bola itu ya, itu sering kental itu antara dua negara ini, kita sama Malaysia ya. Nah artinya memang kalau dulu kan penyerangannya kan dulu menyerang itu kan dengan perang itu, sekarang tidak, perang cyber itu ya, perang cyber. Perang cyber ini luar biasa ini, karena memang karena memang tanpa batas lagi. Kalau kalau dalam hal perang yang dilakukan oleh tentara segala macam itu kan punya batasan wilayah. Ini tidak punya batasan wilayah. Setiap warga negara masing-masing ini bisa kemudian melakukan penyerangan terhadap warga negara lain. Nah, ini memang karena virtualnya ini adalah yang memang menembus, maka dari yang sebelum tadi bahwa setiap negara siap atau tidak siap ya harus bagaimana dengan perkembangan teknologi ini. Nah, sehingganya bahwa dalam pergaulan antar semakin kental itu akan terjadi proses akulturasi saling meniru dan saling mempengaruhi di antara budaya. Karena dulu pernah ada budaya kita, pernah ada salah satu budaya kita yang kemudian hampir diklaim oleh Malaysia ya. Bahkan itu karena mungkin dengan media sosial yang kemudian kan kalau contoh diunggah di media sosial, orang di negara lain nonton ya bisa saja kemudian ditiru itu. Nah, artinya bahwa ini sebuah hal yang penting bagi pemerintah dalam hal menyikapi tentang perkembangan teknologi itu, yang khususnya dalam hal identitas kita. Karena jangan sampai kemudian apa yang ada sama negara kita menjadi sebuah identitas negara kita. Nah, ini kemudian tidak bisa kemudian kita pertahankan, bahkan bisa diambil oleh negara lain karena kita tidak mampu kemudian membentengi itu terhadap perkembangan teknologi ini. Ini yang kemudian menjadi penting. Nah, kemudian Pancasila sebagai kepribadian. Ini prinsip dasar itu oleh para pendiri bangsa. Ini kan dari filsafat itu bangsa yang kemudian diabstrakkan menjadi satu prinsip. Ini sebetulnya gini. Sebetulnya berbagai ancaman tadi kalau kemudian ini kemudian dipertahankan oleh warga negara kita, ini menjadi satu prinsip, ya saya kira dengan apapun itu tidak akan menggoyahkan identitas nasional kita. Karena ini adalah Pancasila adalah sebuah akar filsafat yang memang bersumber dari pandangan pada kepribadiannya sendiri. Sehingganya apapun dengan perkembangan tadi ini tidak akan merubah sebetulnya. Malahan sebetulnya adalah kita semakin dengan perkembangan teknologi ini, dengan adanya identitas kita, dengan dalam hal identitas nasional kita, ini akan memperkokoh bahwa kita adalah sebuah bangsa yang besar, menjebuk dan mempunyai suatu hal yang susah untuk kemudian dari negara lain untuk mampu untuk kemudian bagaimana memasuki dalam hal merubah identitas kita. Nah, bahkan kalau di negara barat itu kan dalam hal contoh di media sosial itu, dalam hal contoh di adanya dipertontonkan hal-hal yang vulgar segala macam. Bahkan di negara kita pun sudah mulai itu kelihatan di beberapa media sosial. Nah, ini sebetulnya yang sangat disayangkan karena budaya kita bukan begitu. Budaya kita adalah budaya yang kemudian tidak mempertontonkan hal-hal begitu yang sifatnya itu adalah dari negara lain yang sudah anggap biasa, tapi negara kita tidak. Nah, kemudian itu bukan muncul secara tiba-tiba ini sebetulnya, karena memang kalau itu dimaknai secara utuh bahwa dengan kehadiran Pancasila itu dengan hal identitas nasional ini sebuah akar, sebuah landasan yang memang saya bilang tadi bahwa ini tidak akan mempengaruhi terhadap identitas nasional kita, walaupun sifatnya dengan hal virtual tadi, teknologi tadi yang tanpa batas, tapi kemudian kalau kita kokoh dalam memaknai prinsip-prinsip Pancasila itu, saya kira tidak akan goyah. Yang terakhir keterkaitan internasional dengan integrasi, yaitu sangat berbeda dengan proklamasi. Ini karena adalah didasari keinginan kuat dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk bersatu dan mewujudkan cita-cita dan yaitu bertanah air. Dan ini sebetulnya adalah
apapun tantangan, ancaman kita, tapi kalau kita kemudian dengan semangat awal yang kemudian tumbuh dengan adanya Sumpah Pemuda 28 Oktober bahwa kita ingin menjadi sebuah bangsa yang bersatu dengan semangat bertanah air satu, kemudian berbangsa satu, dan kemudian berbahasa satu, maka saya kira ini tidak akan goyang ini. Nah, lihat dari banyaknya agama, suku, bangsa, dan bahasa, dan corak budaya yang ada membuat bangsa ini menjadi rentan pergerakan. Oleh karena itu, telah menciptakan Pancasila. Makanya sebetulnya ini sudah luar biasa. Apa ya, seandainya, coba kita bayangkan, saya dulu, kita kemudian tidak ada sebuah semangat-semangat Sumpah Pemuda. Kemudian kalau dulu, kemudian kita tidak ada semangat, kita kemudian tidak dirumuskan itu tentang Pancasila, dan yang diangkat dari kepribadian kita dalam hal filsafatnya itu kan, bagaimana kemudian menjadikan itu sebuah ideologi negara kita. Apa dibayangkan dengan saat ini? Artinya dengan adanya Pancasila saja, dengan adanya ideologi saja, negara kita ini sekarang dalam perkembangannya tanda kutip kan, apalagi kalau tidak ada. Nah, makanya sebelum tadi bahwa ini sebuah diskursus yang memang membutuhkan semua pihak dalam hal menjaga identitas kita, identitas nasional kita di tengah-tengah dengan perkembangan dalam hal teknologi dewasa, perkembangan globalisasi dewasa ini. Makanya sebelum tadi bahwa negara kita adalah negara yang punya identitas nasional yang cukup spesifik dan berciri khas, dan itu memang berbeda dengan negara lain. Artinya dengan bagaimana pemaknaan tentang identitas nasional ini yang menjadikan bangsa kita tetap menjadi bangsa yang utuh dan tidak bisa tergoyang walaupun itu sifatnya dari ancaman perkembangan teknologi informasi. Saya kira itu materi saya pada malam hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya, saya aktifkan suaranya semua. Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Lupa di screenshot ya. Jangan lupa di screenshot. Jangan lupa di screenshot untuk pemutihan untuk dikirimkan di grup WA ya, di grup WA, supaya saya bisa cek kehadirannya. Silakan kalau ada yang bertanya. Nah, kira informasi belum ada soal kuliah tatap muka kembali nih. Jadi tetap dilaksanakan secara online ya. Saya kemudian berkesimpulan dengan beberapa aplikasi, ternyata kalau melalui macam tidak terlalu efektif. Dan saya memilih mungkin Zoom, walaupun dengan resikonya ini akan memakan banyak kuota bagi saya ini. Ya. Ini tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Iya, Pak. Efektifnya perkuliahan ya. Nah, Ya. kalau ada yang bertanya. Ini Ipan, kenapa tidak aktif videonya Ipan? Ipan sama Sapri Nugroho ini. Yudi Setiawan. Lagi piket, Pak. Oh, lagi piket? Oh, gitu. Iya, Pak. Nah, ini si Harpawan. Ada mau didiskusikan. Sekarang belum Pak, karena waktunya juga sudah hampir habis Pak, tinggal 1 menit. Oh gitu. Oh ya udah. Pak ini coba keluar kayak. Saya ingatkan untuk di screenshot dan dikirim di grup WA ya. Saya bisa mengecek di absen disiakan. Baik, saya kira saya akhiri kuliah kita malam hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan keempat ya. Di pertemuan keempat, saya ingatkan bahwa Ya, Pak. kita saya rekam untuk bukti kita di akademik di Istimewa Makassar. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.